Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi hari Senin tanggal 31. Nah ini bentar lagi IPO-nya bareng-bareng guys ya, siapin dananya ya. Kemungkinan sih di minggu kedua guys, minggu kedua bulan November itu IPO-nya akan beruntun ya. Jadi Mas Bro siapin dananya. Jadi minggu depan kalau misalnya Mas Bro nggak ada saham yang diincar, ya mending jangan beli dulu, nanti biar T+2 bisa buat beli IPO. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS 15 ini masih bisa gabung sampai tanggal 31 ya pendaftarannya, guys. Nah, kita lihat di sini untuk hari ini IHSG sempat minus 1% lebih. Wow. Panik semua, guys. Wah, ini kenapa nih? Ya, Amerika padahal bebas resesi ya. Ekonomi dunia membaik ya, tapi IHSG-nya longsor. Tapi ketarik sih, jadi minusnya 0,5 ya. Di IRCS itu ketarik 0,5%. Oke, kita lihat yang terjadi hari ini, guys. Ternyata di sini kalau kita lihat asingnya itu NetBuy ya. NetBuy itu 1 triliun, 1,4 triliun. Ini di pasar nego yang saya udah telusuri tadi, yaitu di saham Bemas. Nah, di saham Bemas ini di pasar nego ada transaksi asing, guys. Ya, transaksi asing senilai 1,2 triliun. Nah, ini yang gede guys ya. Ini yang menyebabkan asingnya kelihatannya NetBuy itu sebenarnya tukar-tukaran barang aja, yaitu asing membeli dari lokal, tapi sama-sama aja kayak tukeran doang CC dengan CC. CC asing dan CC lokal ya. CC lokalnya jual ke CC asing lah, seperti itu. Makanya di sini asingnya masuk 1,4. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya berarti asingnya kan masuk sekitar 200 miliar kan. Ya kan, benar kan? Kalau kita lihat di sini, kita abaikan ini kan berarti masih masuk sebenarnya sekitar 200 miliar lah kurang lebih. Oke, semoga positif IHSG asing masih NetBuy sebenarnya. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pemberitahuan bahwa sekarang grup STS buka lagi guys, grup STS Instruksi dan Rekomendasi sesi 15. Nah, untuk saat ini masih sesi 14 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, untuk yang sesi 15 itu di bulan depan, tanggal 1 sampai tanggal 30 November. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat stok pick saham harian, BSJP, scalping atau swing, Mas Bro bisa gabung ke STS 15. Japri saja langsung, kontaknya semua ada di deskripsi dan donasi hanya 100.000. Ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup ini, Mas Bro bisa lihat videonya di pin di atas. Ya, lihat dulu atau langsung japri saya aja buat tanya-tanya. Nah, kita lanjut ke videonya guys. Oke Mas Bro, kita udah buka ini chartnya si AC ya, ASES. Nah, kita lihat di sini ASES tuh sempat nyentuh ke harga 595. Nah, ini terjadi di sekitar 20 menit awal market buka. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nge-hack ASES waktu market open ya di sekitar 9 lebih 5 menit gitu ya. Nanti Mas Bro bisa cuan di 9 lebih 20. Itu mungkin cuannya sekitar 3%. Nah, tapi habis itu ya loyo gitu. Karena IHSG-nya kan loyo. Nah, semoga aja ASES besok naik lagi ya. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Era Jaya. Kita lihat Era. Kalau Era ini kayaknya belum gerak guys ya, Era guys. Belum gerak sih Era ya. Nah, di sini Era belum gelak ya, cuman dia naik ke harga 432, cuman turun lagi. Jadi ya belum cuan lah, belum bisa dicuanin untuk si Era. Jadi kalau bagi teman-teman yang beli Era, hold dulu aja, nggak masalah guys. Kalau IHSG-nya hijau sih harusnya juga hijau kan, ini saham LQ45 kan. Ya, seperti ini guys bentuknya, masih bisa di hold. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari ESA. Nah kalau ESA ini sebenarnya open gap atas sih. Cuman kalau teman-teman yang waktu ngambil di bawahnya dia cuan. Karena di sini guys, kalau kita trading di saham itu kan kita ngelihatnya chartnya 5 menit atau 3 menit ya. Kita lihat di sini untuk ESA ini kan tanggal sebentar. Di sini tanggal ini ya. Nah, ini open. Di sini guys. Tanggal 28 jam. Oh, di sini berarti opennya guys. Nah, di sini ya tanggal 28 jam 9. Nah, ini open gap atas terus turun.
Nah, turun sempat nyentuh ke harga 965. Nah, bagi teman-teman yang beli di sini nih, misalnya beli di sini ya, nanti Mas Bro bisa cuan di sekitar jam 10 lebih 40 itu di harga 1000. Ya, berarti ambil di harga 970, TP di 1000 sih harusnya cuan. Terus drop lagi, ambil lagi bisa cuan lagi ya, tapi itu teorinya sih, guys. Tapi kalau prakteknya ya agak sulit sebenarnya. Ya bisa dibilang ESA ini kalau teman-teman yang mantengin seharian ya bisa cuan sebenarnya. Cuman kalau yang beli sekali doang ya cuman balik modal kan seperti itu. Kalau cuman beli sekali misalnya di sini, ya nggak di awal market, tapi nggak kejual gitu ya, nggak kejual di sini. Sebenarnya kejual harusnya ya. Mau opennya di 975 kok nyempok sempetuh ke 1000 kan, berarti cuan sekitar mungkin 2% sampai 3% tuh. Seperti itu guys. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari MPMX. Kita lihat MPMX. Gerak nggak nih MPMX ya? Wah, nggak gerak guys. MPMX ya open di harga di sini naik 1T doang. Nggak gerak ya, jadi masih hold untuk si MPMX. Bagi teman-teman yang ambil masih hold. Terus kita lihat yang selanjutnya adalah SMDR. Nah SMDR ini cuan nih harusnya nih. Great. Nah, cuan ya guys, SMDR di sini opennya di harga 2310. Ini sempat nyentuh ke 2400. Cuan lah ya di sini. Kalau scalpingan mah harusnya berapa T nih? 1 2 3 4 5 6 T ya, mantap ya. Oke, terus selanjutnya adalah saham dari Jekon. Kita lihat Jekon ini keguyur guys. Tapi kalau yang scalping pagi cuan nih. Bentar ya. Nah, ini Jekon guys. Ini Jekon di sini ya, opennya di tanggal 28 di harga 177 178. Nah, ini sempat nyentuh naik sampai ke 182. 177 8 9 10 11 6T guys. 6T ini harusnya cuan nih bagi teman-teman yang scalping sampai jam 10 ya. Jadi ambil Jekon di 177. Nah, ini sempat ngejual di jam 9.45, sempat dijual di harga 181 sampai 182. Ini cuan mungkin sekitar 3%. Nah, tapi teman-teman yang meleng ya wassalam gitu. Kena ARB. Oke, terus selanjutnya adalah BES. Kita lihat BES. Oke Mas Bro, ini udah kebuka chart si Jekon. Ini agak lemot nih guys. Di sini kita lihat ya, Jekon open di tanggal 28 jam 9 di harga 159. Nah, di sini ya. Kita 159 dapat di sini. Nah, sebenarnya di sekitar jam 9 lebih 40 Mas Bro bisa cuan nih di harga 164 165. Nah, kalau kita lihat di sini 159 ke 165 kan 5T, 6T. Nah, 6T itu cuannya kan berapa? Udah 2% lebih. Cuman sama kayak Jekon posisinya. Kalau teman-teman yang meleng ya ini masih anteng aja kan, kelihatannya wah aman nih bisa hold sampai besok. Di sesi 2 open langsung dibawa ARB. Menangis. Nah, ini di sesi 2 nih kejadiannya Jekon dan BES ini dibawa ARB semua. Tapi yang scalping pagi sih harusnya cuan. Kalau yang nyampe sesi 2 di hold ya kena CL gitu. Oke, terus selanjutnya adalah Sliss. Nah, Sliss ini, kalau Sliss ini saya kena CL nih. Sliss ini saya kena CL guys, anjrit. Lihat ya. ARB juga Sliss ya. Kena CL saya. Saya beli Sliss ya. Saya beli Sliss saya CL di 272 kalau nggak salah. CL 3T ya. Minus 2% ya, tapi nggak masalah lah, keluar kalau yang ini. Ngeri kalau Sliss. Nggak apa, udah beli CL. Jadi CL itu seneng kadang-kadang guys. Kalau kita itu CL kadang-kadang itu bersyukur gitu ya kalau keadaannya seperti ini ya. Kita CL gitu ya, misalnya beli kita CL gitu. Sahamnya ARB, itu kita syukur loh. Kalau nggak CL, wah minusnya tambah gede banget nih. Terus ini saya kena CL guys. Oke Mas Bro, kita langsung rekom buat besok ya. Ini yang pertama adalah Demas guys. Nah, Demas itu dividennya kembali gede lagi ya. Waktu itu kan kemarin waktu dividen final yang di bulan lalu kayak di sini guys. Nah, di sini guys. Di sekitar Juni 2021
Juni 2022 waktu itu kan Demas bagi dividen, tapi dividennya kan kecil ya. Orang pada istilahnya investornya pada kecewa. Waktu padahal udah pada berharap banyak bahwa Demas ini mau bagi dividen banyak gitu ya. Di sini gede nih ya, orang-orang pada sebelum menjelang kumdet itu pada ngehaka gitu aja naik sehari. Tapi setelah ada pengumuman bahwa Demas bagi dividen itu kecil, langsung anjlok guys, dari harga 180 sempat nyentuh ke 150. Ini turunnya dalam banget. Nah, terus ada perbaikan kinerja si Demas naik dan tuh. Nah, sekarang ini Demas bagi dividen yang gede. Nah, makanya sahamnya tadi loncat ya. Nah, ini dividennya 15 guys. 15 ya, ini kumdetnya tanggal 7 November. Nah, 7 November berarti minggu depan di awal bulan November. Dan sekarang nembus SMA 200, dividennya gede. Berarti kalau dengan harga yang sekarang guys, itu dividen yieldnya itu 9% masih. Ya, berarti masih sangat besar. BJTM aja cuma 7%. Ya nggak? Ini masih 9, jadi masih murah. Dan kalau dilihat dari dividennya, kemungkinan besar Demas ini masih akan naik lagi. Mungkin aja ya, tanda kutip ini mungkin aja akan ke 200-an lagi untuk Demas ini, karena dividennya gede lagi kan. Nah, tapi ini baru kemungkinan ya. Kita lihat di sini untuk Demas, Demas ya. Kita lihat di sini Demas hari ini itu all-nya. Aduh. Oke ya, kita buangkan di sini. Demas itu hari ini di HK si BK guys. Nah, BK yang HK Demas itu di AVG 181. Kalau dilihat dari valuasi Demas kan sekarang PBV-nya juga masih di bawah 2. Profitnya juga ternyata naik di kuarter 3-nya. Ini udah membaik Demasnya. Kayaknya sih mau balik ke 200-an lagi. Jadi kalau menurut saya sih untuk Demas ini bagi teman-teman yang udah punya Demas dari harga 160 170 mendingan hold dulu ya. Nanti bisa dijual di 200 lah. Tapi bagi teman-teman yang nggak swing terus pengen scalping ya kemungkinan sih kalau BK ini mau copet ya kan dia AVG-nya 181. Ya mungkin untuk area TP-nya mungkin di sini guys. Nah, ini target pertamanya di 186 sampai 188 atau 190 lah. Nah, mungkin target Demas yaitu di area kuning ini guys. 186 sampai 190 itu target scalping Demas. Kalau mau nge-swing sih harusnya kalau kinerjanya membaik ke 200 atau ke nutup gapnya di sekitar harga 215 sampai 219. Nah, ini gap di sini guys si Demas. Oke, terus selanjutnya adalah HDIT. Nah, HDIT di sini Hansel Davis ya. Oke, udah turun lumayan dalam dari 130 ke 77 dan hari ini ada volume besar untuk coba breakout tapi belum sanggup karena orang-orang yang di sini pada cut loss ya. Kita lihat di sini untuk HDIT. Nah, volumenya juga lumayan guys, jarang-jarang HDIT volumenya 15 miliar ya. Biasanya cuma 1 atau 2 miliar. Nah, kita lihat di sini untuk HDIT, profitnya juga oke ya, nambah ya. Dari minus ke plus. Nah, kalau misalnya kuarter 3-nya sebagus Demas gitu ya naik, wah ini bakal naik tinggi untuk si HDIT. Kenapa? Ya karena PBV-nya masih murah. Ya kalau saham yang PBV-nya murah, kinerjanya membaik, itu biasanya naiknya tuh tinggi. Itu ciri-cirinya guys, saya kasih tahu ya. Kalau saham yang fundamentalnya itu jelek tadinya, tapi PBV-nya murah, nah terus dia itu tiba-tiba membaik, itu langsung zut gitu naiknya guys. Nah itu ciri-cirinya. Oke, ini semoga aja kuarter 3-nya baik ya. Tapi kalau kita lihat di sini juga udah mulai membaik sih profitnya. Dari minus ke plus. Nah kita lihat HDIT, siapa yang main kan gitu kan? Siapa yang main di HDIT? Set. Nah ternyata asingnya mulai oke ya. Ini masuk nggak sih asingnya? Enggak ya. Oh bukan asing ternyata guys. MG ya, ini ada CC, YP. Nah ini yang masuk di HDIT. Kalau kita lihat di sini asing-asing, retailnya di harga 90-an. Nah mungkin aja tadi retailnya pada cut loss ya, pada cut loss di sini. Nah semoga aja besok naik nih untuk si HDIT. Karena
retailnya juga masih di atas ya. Semoga aja retailnya ikut HK yang sangkut AVG down ini. Nah, bagi teman-teman ikut HDIT bisa ambil 7677 ya. Untuk TP-nya maybe di sekitar harga 80 sampai 81 lagi lah di antara ini guys untuk area TP dari HDIT. Next, terus selanjutnya adalah kios. Nah, oke, kiosom komersial kayak gini fundamentalnya ya sebenarnya sih oke aja ya, naik profitnya, tapi dia PBV-nya udah tinggi. Jadi istilahnya kios ini memang saham gorengan akut ya. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya itu punya ginjal lemah sih ya jangan masuk sini. Nah, di sini kalau broksumnya di sini ada EP ya, BK, ZP, ini semuanya AVG-nya di berapa? 500. Nah, jadi top bayarnya itu di atas guys. Di 548 bahkan nih BK. Terus untuk AK-nya di 540, MG-nya di 530. Nah, masih di atasnya. Enak ya untuk si kios. Kita lihat di sini untuk kios. Nice, hari ini ngegantung di EMA 50. Nah, ini posisinya masih uptrend nih untuk kios nih. Oke, asingnya di atas di sekitar 520. Terus di sini juga candlenya juga di atas EMA 50. Naik tadi. Volumenya nambah sih, besok juga harusnya naik ya ke harga AVG asing tentunya. Jadi teman-teman bisa ambil kios di harga 488 sampai 490. Nah, TP-nya mungkin di atas 500 ya. Jadi 500 sampai 520 atau garis yang udah saya buat ini di garis warna merah dan hijau. Nah, ini target dari kios, guys. Oke, terus selanjutnya adalah Mark. Kita lihat Mark Dynamic. Nah, hari ini juga dia itu closing di atas MA 20 guys, dengan volume yang menambah. Kita lihat ya. Seperti ini Mark, kita lihat fundamentalnya. Sebenarnya profitnya naik ya, cuman PBV-nya memang udah agak tinggi di sini guys. ROE-nya ini yang keren guys. Jadi bisa dibilang Mark ini adalah perusahaan yang bagus ya, karena ROE-nya itu sangat gede ya. Dengan modal misalnya modal 100 juta gitu ya. Keuntungannya 27 juta. Itu namanya ROE 27%, itu gede banget guys. Kalau di toko aja saya kalau jual barang itu nguntungin paling 5-10%. Nah, ini Mark itu bisa jual keuntungan 27% kan, berarti bagus. Ini perusahaan porselen guys. Porselen ya, untuk building. Nah, kalau kita lihat di sini masyarakatnya cuman dia bawah 20%. Jadi masih oke banget untuk Mark ini guys. Fundamentalnya oke ya, mantap sekali. Kita lihat yang terjadi hari ini di Mark. Nah, ternyata ada BKMG guys. Nah, jadi broker gedenya pada istilahnya itu akumulasi ya. Ini paling gede itu adalah BK. BK AVG-nya di harga close di 695 dengan 1 miliaran guys. Mantap sekali. Nah, ini harusnya besok mulai naik nih. Kuartal 3-nya kita tunggu untuk Mark ini. Kalau misalnya dia lebih bagus lagi, kemungkinan bisa naik ke ATH-nya lagi guys ya. Semoga aja ya untuk Mark. Nah, bagi teman-teman ikut Mark bisa ambil di 690 tentunya bareng si BK. Nih ya, BK. Untuk TP-nya ya mungkin di sini guys. Ya. Di harga 720 ya. Seperti itu guys. Sekitar 7 di sini guys. Nah, atau mau di MA 50-nya di 760 ya. Semoga aja bisa ke situ besok si Mark. Oke, kita lanjut part 2 guys.